warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jarod Nugroho. Kali ini kita akan bersama Bapak Muslikun untuk mengenalkan program mengenai P5BK. Baik, sebelum kita mulai wawancara kali ini, kita teriakkan dulu yel kita. SMK bisa hebat, SMK NU Ungaran Jaya. Baik Bapak Likun, beberapa bulan ini mungkin ada program pemerintah mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya dan budaya kerja. Mungkin Bapak Likun sebagai wakasiswaan di sini bisa menjelaskan apa itu P5BK, Pak. Baik, terima kasih Pak Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Jarod, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa P5BK adalah program dari pemerintah melalui SMK Pusat Keunggulan. Jadi SMK NU adalah salah satu SMK swasta di Kabupaten Semarang yang lolos seleksi sebagai SMK Pusat Keunggulan tahun ini. Adapun beberapa program, salah satunya adalah P5BK, yaitu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5BK adalah suatu program atau proyek melalui kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah, mengambil jam intrakurikuler dengan tema-tema yang sudah disiapkan oleh pemerintah, di mana tema itu terkait dengan 9 tema yang terdiri dari 7 tema pilihan dan 2 tema wajib. Termasuk yang 2 tema wajib adalah tema kepekerjaan dan budaya kerja. Baik, ini berarti memang kegiatannya di intrakurikuler ya Pak Likun? Iya. Jadi bukan ekstra lagi. Kemudian tujuan dibuatnya kurikulum P5BK itu seperti apa Pak? Tujuannya adalah program P5BK ini adalah memberikan penguatan terhadap pelajar kita, anak-anak didik kita, supaya lulusan kita atau anak-anak kita itu nanti setelah melalui kegiatan P5BK ini memperkuat menjadi pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi tersebut. Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebudayaan global, kemudian bergotong royong, mampu bernalar kritis, ya, kemudian mandiri, dan yang satunya adalah kreatif, ya. Ya. Baik, memang sangat penting sekali ya profil pelajar Pancasila kali ini, karena memang perkembangan zaman biasanya maka generasinya juga akan berubah. Harapannya memang dari para pendiri bangsa ini, harapannya para siswa generasi muda itu terbangun jiwanya menjadi lebih baik, begitu nggih Pak Likun? Kemudian tentu saja dalam sebuah pembelajaran itu ada beberapa tema yang akan diangkat, yang akan diberikan kepada para siswanya. Temanya apa saja Pak Likun? Jadi tema wajib dalam proyek penguatan profil Pancasila ini terdiri dari 9 tema. 2 tema wajib, yaitu tema kepekerjaan dan tema budaya kerja. Sedangkan tema pilihannya ada 7. Untuk SMK NU memilih tema yaitu tentang kehidupan berkelanjutan melalui modul yang dikembangkan, yaitu jejak karbon. Karena kita dalam hidup ini, baik dimanapun, kapanpun, kita tidak lepas dari jejak karbon kita, ya, berupa sampah dan sebagainya, kemudian emisi, kemudian efek rumah kaca dan sebagainya. Dan ini penting karena kita hidup di dunia ini harus memperhatikan lingkungan hidup kita. Itu Pak. Oh iya. Ini menarik. Tadi ada apa yang mau dikembangkan, kemudian materinya apa. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya apakah ini ya sama dengan pendidikan budi pekerti atau PPKN ya, yang mungkin di pembelajaran dahulu itu lebih banyak ke konsep klasikal teoritis ya. Nah, dalam kegiatan P5BK ini konsep pembelajarannya akan seperti apa Pak? Apakah sama seperti PPKN atau pelajaran budi pekerti yang sebelum-sebelumnya? Jadi gini Pak Jarod, P5BK adalah proyek disesuaikan dengan temanya. Anak-anak kegiatan belajarnya selain ada teori, ada praktek, melakukan semacam analisis dan melakukan riset, sekaligus di situ ada produknya.
Sehingga anak melalui program yang sudah dikembangkan P5BK dengan tema yang dikembangkan oleh para fasilitator di sekolah atau guru pengampu, itu anak-anak akan menghasilkan karya sesuai dengan tema masing-masing. Nah, ini adalah, tapi itu bukan ini adalah kegiatan pembelajaran, tapi goalnya atau tujuan akhirnya adalah melalui program proyek yang dilakukan guru dan beserta anak-anak tadi, anak-anak itu bisa menampilkan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Dan misalkan berproses dalam minggu ini melakukan riset apa dimensi pelajar Pancasila yang mau dikembangkan. Oh, ternyata yang dikembangkan adalah misalnya mandiri. Anak-anak muncul tidak sikap mandiri di anak-anak. Yang berikutnya misalnya mampu bergotong royong tidak di dalam tim atau dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi penguatannya lebih ke profil pelajar Pancasilanya. Nah, adapun tema-tema yang dikembangkan, yang dipelajari bersama guru dan anak-anak, ini adalah istilahnya sarana saja, Pak, sarana saja. Tapi hampir sama dengan kegiatan tematik juga. Ada teori, ada praktek, tapi juga di sisi lain kita secara kayak terselubung karena tidak disampaikan ke anak-anak, tapi anak-anak itu bisa memunculkan karakter mau bekerja sama atau bergotong royong, mau mandiri, mau benar kritis dengan ide-ide cemerlang dari anak-anak. Gitu. Oh, ngoten nggih. Jadi konsepnya agak berbeda ya. Kalau kemarin mungkin di PKN atau pendidikan budi pekerti kita hanya baca secara teori. Tapi di sini ada lebih banyak ke praktek ya, sesuai dengan tema yang dimensi yang akan kita unggah di situ. Nah, dari kegiatan ini sudah terasa ya, Pak? Kita sudah mulai minggu ini karena minggu kemarin kita baru melakukan IHT tingkat sekolahan atau sekolah SMKN Ungaran dan melakukan IHT terhadap guru-guru yang menjadi pengampu, pendamping, fasilitator bagi anak-anak melalui program P5BK ini. Dan minggu sebelumnya kita baru mendapatkan bintek dari kementerian semacam itu, Pak. Oke. Untuk kendala yang diperkirakan muncul dalam penerapan kurikulum ini seperti apa? Kendala itu pasti ada, Pak Jarod. Jadi karena teman-teman ternyata yang mengajar itu tidak mendapatkan bintek dari semuanya, mendapatkan bintek dari pemerintah atau kementerian. Nah, tentunya kita atasi dengan mengadakan IHT bagi teman-teman yang mendapatkan bintek, kemudian kita lakukan IHT bagi teman-teman yang belum mendapatkan bintek atau pembekalan dari kementerian. Ini sebagai sharing aja. Kemudian kendala yang berikutnya, karena ini masih dalam masa pandemi, Pak Jarod, jadi pembelajaran masih dalam tatap muka terbatas, anak-anak belum bisa masuk 100% karena kita menggunakan sistem ganjil dan genap untuk kegiatan kehadiran anak-anak. Tentunya itu pun kita istilahnya atasi, kita carikan solusi dengan pendekatan kegiatan pembelajaran blended learning. Sehingga yang harusnya bisa tatap muka dalam kondisi new normal, nah tetapi dalam kondisi masih PTM ini terbatas ini kita lakukan dengan pendekatan blended learning, Pak. Luar biasa sekali ya. Ini memang kondisinya masih PPKM. Kita hari ini sampai level 3 atau 2 nih, Pak? Ini kita level 2 kelihatannya ya. Ini sudah banyak kegiatan, terutama pelajaran di sekolah ini banyak sudah yang masuk, walaupun masih dalam skala terbatas, penting ya, Pak. Nah, harapan ke depan untuk penerapan kegiatan P5BK itu seperti apa, Pak? Jadi harapan kami anak-anak, khususnya anak-anak kami SMKNU, karena memang SMKNU itu tadi dilihat dari proyek P5BK ini ada tema wajib dan tema pilihan. Tentunya yang tema wajib ini, Pak, anak-anak dibekali dengan keterampilan atau hard skill melalui mata pelajaran produktif. Tapi melalui P5BK ini anak-anak juga dididik soft skill-nya. Sehingga harapan kita sekolahan setelah ada proyek 5BK ini, profil pelajar Pancasila itu memang benar-benar terpancar melalui aktivitas anak-anak. Sehingga outputnya setelah lulus dari SMKNU, anak-anak itu selain punya skill, keterampilan, hard skill tadi melalui mata pelajaran produktif itu sesuai dengan jurusan masing-masing ya Pak Jarod, tentunya anak-anak diimbangi dengan memiliki profil pelajar Pancasila tadi, yaitu soft skill 6 dimensi tadi. Jadi memang ya beriman,
kemudian bertahu kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu bergotong royong, memiliki akhlak mulia, bernalar kritis, kemudian mandiri, berkebinaan global. Apalagi di era global semacam ini, ilmu, kemudian jejaring, media sosial sangat kental sekali di hati dan tangan anak-anak, karena sekarang kita juga harus bijak menggunakan jari jemari kita, tidak hanya mulut saja, iya, tapi jari jemari kita. Tadi sekilas laporan tentang kegiatan penerapan P5BK nggih. Jadi kesimpulannya kurikulum baru ini lebih menekankan pada profil seorang pelajar itu harus seperti apa. Apakah hanya terampil saja atau dia punya pengetahuan banyak? Ternyata enggak. Kita fokusnya adalah pada sikap. Ya, jadi di dunia kerja memang sangat dibutuhkan, selain siswa itu terampil, harus memiliki sikap yang bisa diterima di halayak masyarakat, terutama sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu berdasarkan Pancasila. Baik, terima kasih kepada Bapak Likun yang telah mau mengisi acara ini. Kita akhiri dulu dengan yel kita, Pak. SMK bisa hebat, SMK NU Ungaran Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.